Malam itu, saat ayah sedang bertugas ke Surabaya, Pak Rudi datang ke rumah kami membawa ikan segar dari pasar. "Andi, bantu Om di dapur yuk, biar besok ayahmu punya lauk enak," katanya sambil tersenyum. Aku mengikuti tanpa curiga, tapi setelah pintu dapur tertutup, percakapan yang dimulai sebagai obrolan biasa berubah menjadi sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang sepanjang malam. "Kamu tahu Andi, Om pernah menyukai seorang pria saat masih muda," ujarnya tiba-tiba, membuatku membekuk. Pak Rudi berdiri di depan kompor, tangannya yang besar memegang pisau dengan gerakan lambat. Cahaya lampu neon dapur rumah kami di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, menyinari wajahnya yang tampan dan tenang. Usianya 42 tahun, tapi kulitnya masih kencang, rambutnya hitam pekat tanpa uban, dan matanya selalu penuh perhatian setiap kali melihatku. Ayah dan dia sudah berteman sejak kuliah di Universitas Indonesia, sama-sama lulusan teknik sipil, sama-sama pernah bekerja di proyek jalan tol. Ibu selalu bilang Pak Rudi seperti kakak bagi ayah, dan bagiku dia seperti paman yang baik hati. Tapi malam ini segalanya terasa berbeda. Aku berdiri di sampingnya, memotong bawang merah, tanganku agak gemetar. "Om, maksudnya?" tanyaku pelan, suaraku hampir hilang. Pak Rudi meletakkan pisau, lalu tanpa kata dia mendekat dan memelukku dari samping. Pelukannya hangat, kuat, tapi lembut seperti pelukan ayah kepada anaknya. Aroma sabun mandi dan sedikit keringat setelah seharian di pasar menyelimuti diriku. "Andi, Om tidak main-main. Om melihat sesuatu di matamu yang sama seperti dulu Om rasakan. Kamu tidak sendirian, Nak." Kata-katanya masuk ke telingaku seperti petir di musim kemarau. Aku tidak bergerak, tubuhku kaku, tapi di dalam dada ada sesuatu yang bergetar, sesuatu yang selama ini aku kubur dalam-dalam. Setelah pelukan itu lepas, kami melanjutkan memasak seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu memanggil dari ruang tamu, "Sudah matang belum, Dik?" Pak Rudi menjawab santai, tapi matanya sesekali melirikku dengan pandangan yang tidak lagi seperti paman. Malam itu aku masuk kamar, membaringkan tubuh di kasur, tapi mata tidak mau terpejam. Pikiranku berputar-putar. Aku ingat pacarku dulu, Rina, gadis tetangga yang cantik dan baik. Kami pacaran 2 tahun, tapi setiap kali kami berciuman aku merasa ada yang kurang. Aku selalu bilang pada diri sendiri itu karena belum siap. Tapi sekarang pelukan Pak Rudi tadi terasa lebih hidup daripada semua ciuman dengan Rina. Apakah aku gay? Kata itu muncul tiba-tiba di kepala, membuatku duduk tegak di tempat tidur. Di Indonesia, kata itu jarang dicapkan keras-keras. Di kampus, di kantor, di masjid, orang-orang selalu bilang itu dosa, itu tidak normal, itu akan menghancurkan keluarga. Ayahku orang yang taat, ibu selalu bangga kalau tetangga bilang anaknya laki-laki sejati. Bagaimana kalau mereka tahu? Pagi harinya aku bangun dengan mata bengkak. Ibu sudah menyiapkan sarapan, Pak Rudi masih ada di rumah, membantu ayah yang baru pulang subuh. "Andi, pagi-pagi sudah melamun," goda ayah sambil menepuk pundakku. Pak Rudi hanya tersenyum tipis dari seberang meja, tapi senyum itu sekarang terasa berat. Aku buru-buru pergi ke kantor di kawasan Sudirman, bekerja sebagai marketing di perusahaan properti. Sepanjang hari aku tidak bisa konsentrasi. Saat rekan kerja bercerita tentang pacarnya, aku hanya mengangguk sambil memikirkan kata-kata Pak Rudi. Malam itu aku menelepon sahabatku, Bimo. "Bro, aku perlu cerita. Besok ketemu ya?" Bimo setuju tanpa banyak tanya. Aku tidak tahu bagaimana menceritakan ini, tapi aku tahu aku tidak bisa diam saja.
Sore harinya Pak Rudi mengirim pesan WhatsApp, "Andi, Om minta maaf kalau membuatmu takut. Kalau mau bicara, Om selalu ada." Aku membaca pesan itu berkali-kali, jari tidak berani membalas. Di luar jendela kamar, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, satu langkah lagi dan semuanya berubah selamanya. Hari berikutnya aku bertemu Bimo di warung kopi dekat kampus lama kami di Salemba. Bimo adalah sahabat sejak SMA, sekarang dia kerja di bank, sudah bertunangan dengan gadis dari kampungnya. "Lu kenapa, Di? Muka lu kayak habis digebuk," katanya sambil meniup kopi panas. Aku menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya mulai dari pelukan di dapur sampai kata-kata Pak Rudi. Bimo diam lama, sendoknya berhenti bergerak. "Serius lu? Pak Rudi yang sering main ke rumah lu itu? Om-om yang baik itu?" Aku mengangguk. "Gue juga bingung bro. Gue merasa aneh. Pelukannya bukan pelukan biasa. Dan gue tidak jijik. Malah gue mikir terus." Bimo tidak langsung menghakimi. Dia bilang di Indonesia susah, Di. Keluarga lu, tetangga, kerjaan. Tapi kalau itu perasaan lu yang sebenarnya, jangan dipaksa sembunyi selamanya. Kata-katanya memberi sedikit kelegaan, tapi juga menambah beban. Malam itu aku pulang dan mendapati Pak Rudi lagi di rumah, sedang membantu ayah memperbaiki genteng bocor. "Andi, bantu Om naik tangga yuk," panggilnya. Aku naik, tangan kami bersentuhan saat aku memegang tangga. Sentuhan itu seperti listrik. Kami tidak bicara banyak, tapi matanya mengatakan banyak hal. Setelah selesai, dia berbisik, "Om tidak memaksa apa-apa. Om hanya ingin kamu tahu, kamu tidak salah." Aku mulai mencari informasi diam-diam. Di malam-malam sunyi, aku membaca artikel tentang komunitas LGBTQ di Indonesia, tentang bagaimana banyak pria menyembunyikan diri karena takut dipecat, dikucilkan, bahkan diserang. Aku ingat teman kuliah yang dulu keluar dan langsung pindah ke Bali karena keluarganya tidak terima. Apakah aku mau seperti itu? Aku masih sayang ayah dan ibu. Ibu sering bilang, "Andi harus nikah cepat, biar ada yang urus ibu nanti." Ayah bangga karena aku laki-laki satu-satunya. Kalau mereka tahu apa yang terjadi. Pak Rudi mulai sering datang. Kadang bawa buah, kadang ajak ayah main catur. Tapi aku tahu dia datang juga untuk melihatku. Suatu sore saat ibu dan ayah pergi ke pasar, kami berdua di ruang tamu. "Andi, Om pernah menikah dulu, tapi pernikahan itu hanya topeng. Istri Om tahu, tapi kami sepakat pisah baik-baik. Sekarang Om hidup sendiri di apartemen di Kuningan. Kalau kamu mau bicara lebih jauh, kapan saja." Aku mendengar cerita itu dan hatiku semakin kacau. Pak Rudi bukan orang sembarangan. Dia sukses, dihormati, tapi dia juga manusia yang kesepian. Aku mulai menghindari mata Pak Rudi, tapi setiap malam aku memikirkan dia. Aku mencoba pacaran lagi dengan teman kantor, gadis bernama Sinta. Kami jalan 2 kali, tapi setiap kali dia pegang tanganku, aku membayangkan tangan Pak Rudi. Akhirnya aku putuskan hubungan itu. Sinta bilang aku aneh. Aku tidak bisa jelaskan. Bulan berikutnya, ayah mengajak seluruh keluarga ke kampung di Bogor untuk acara selamatan kakek. Pak Rudi ikut karena dianggap keluarga. Di rumah kayu besar itu, kami tidur berdekatan. Malam pertama, saat semua orang sudah tidur, Pak Rudi datang ke kamar kecil yang aku tempati. "Tidur belum, Andi?" bisiknya. "Kami bicara sampai subuh."
Dia cerita tentang masa mudanya di Bandung, tentang pria pertama yang dicintainya, tentang rasa takut yang sama seperti yang aku rasakan sekarang. Aku cerita tentang Rina, tentang betapa aku merasa palsu setiap kali berpura-pura normal. Saat ajar menyingsing, tangan kami bertautan sebentar. Bukan ciuman, bukan pelukan panas, hanya genggaman yang membuatku merasa dilihat, diterima apa adanya. Kembali ke Jakarta, hubungan kami semakin dekat secara emosional. Pak Rudi mengajakku ke kai kecil di Kemang yang sepi, tempat banyak pria seperti kami bertemu tanpa takut. Di sana aku bertemu beberapa orang yang hidup terbuka tapi tetap hati-hati. Mereka bilang di sini kita bisa jadi diri sendiri, tapi di luar tetap harus pintar. Aku mulai merasa ada komunitas, ada harapan. Tapi di rumah, ibu mulai curiga. Andi jarang cerita tentang cewek lagi. Kamu baik-baik saja, nak, tanyanya suatu malam. Aku bohong bilang sibuk kerja. Suatu hari di kantor, bosku bercanda tentang orang-orang aneh yang suka sesama jenis. Semua tertawa, aku ikut tertawa tapi dalam hati sakit. Malamnya aku menangis di kamar. Pak Rudi menelepon, mendengar suaraku pecah, lalu bilang, "Om jemput sekarang ya." Kami jalan malam-malam di pinggir pantai Ancol, angin laut meniup wajah. Andi, kalau kamu mau mundur, Om mengerti. Om tidak mau menghancurkan hidupmu. Aku berhenti berjalan, memandang matanya, dan untuk pertama kali aku bilang, "Om, aku tidak mau mundur." Aku juga merasakan hal yang sama. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti beban yang lepas dari dada. Pak Rudi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kami tidak berpelukan di tempat umum, tapi jarak di antara kami terasa semakin dekat. Hubungan kami semakin dalam tapi tetap rahasia. Kami bertemu di apartemen Pak Rudi setiap akhir pekan, bicara, memasak bersama, menonton film lama. Bukan tentang isik, tapi tentang saling mengerti, saling mendukung. Pak Rudi mengajariku bagaimana menghadapi rasa takut, bagaimana tetap hormat pada keluarga meski tidak bisa jujur sepenuhnya. Aku mulai berani datang ke pertemuan komunitas kecil di rumah teman di Depok. Di sana aku bertemu Rama, pemuda sesia yang sudah keluar ke keluarganya dan diterima meski dengan syarat. Cerita Rama memberi harapan tapi juga membuatku iri. Tapi konflik datang ketika ayah curiga. Suatu malam ayah pulang lebih awal dan melihat mobil Pak Rudi parkir di depan rumah saat aku seharusnya sendirian. "Kamu sering banget sama Rudi akhir-akhir ini," katanya dengan nada datar. Aku menjawab biasa saja, tapi malam itu ayah tidak tidur. Ibu mulai bertanya-tanya kenapa aku selalu menolak dijodohkan. Tekanan semakin berat. Di kantor, ada gosip bahwa salah satu rekan kerja dipecat karena rumor orientasi seksual. Aku semakin takut. Pak Rudi menawarkan solusi. "Kita bisa pindah ke Bali, Om, ada proyek di sana. Jauh dari semua ini." Aku tergoda, tapi memikirkan ibu yang sudah tua, ayah yang bangga dengan nama keluarga, hatiku hancur. Aku bilang belum siap. Malam itu kami bertengkar kecil untuk pertama kali. Pak Rudi bilang aku terlalu takut, aku bilang dia tidak mengerti beban keluarga. Kami pisah tanpa pelukan. Aku pulang dengan hati kosong. Konflik mencapai puncak saat ibu menemukan cat di ponselku yang tertinggal di meja makan. Pesan dari Pak Rudi yang terlalu sayang. Ibu menangis, ayah marah besar. "Kamu anak laki-laki. Ini memalukan seluruh keluarga," teriak ayah. Aku berdiri di depan mereka, tubuh gemetar, tapi untuk pertama kali aku tidak lari.
Ayah, ibu, aku tidak memilih ini. Ini aku yang sebenarnya. Kata-kata itu keluar setelah bertahun-tahun disembunyikan. Ayah memukul meja, ibu menangis terseduh. Pak Rudi datang ke rumah setelah aku telepon, mencoba menjelaskan. Ayah hampir memukulnya, tapi Pak Rudi hanya berdiri tegar. Saya mencintai Andi, Bang. Bukan untuk main-main. Malam itu rumah kami seperti perang. Tetangga mendengar keributan. Aku pergi ke apartemen Pak Rudi, menangis di pelukannya. Om, mungkin kita memang harus pisah. Pak Rudi mengusap rambutku. Om tidak akan memaksa. Tapi Om akan tunggu sampai kamu siap. Aku memutuskan untuk pergi sendiri ke Bali selama 2 minggu mencari ketenangan. Di sana, di pantai Kuta yang ramai, aku berjalan sendirian, memikirkan semua pilihan. Aku bertemu dengan komunitas kecil di sana, melihat pria yang hidup bahagia meski jauh dari keluarga. Aku sadar, menerima diri bukan berarti meninggalkan keluarga, tapi belajar menyeimbangkan. Kembali ke Jakarta, aku memutuskan untuk bicara lagi dengan ayah dan ibu. Kali ini lebih tenang. Aku bawa Pak Rudi, kami duduk bersama di ruang tamu yang sama tempat dulu ayah dan Pak Rudi bermain catur. Ayah, ibu, saya tetap anak kalian. Saya tetap mencintai kalian. Tapi saya juga mencintai Pak Rudi. Kalau kalian tidak bisa terima sekarang, saya mengerti. Saya hanya minta waktu. Ibu menangis lagi, tapi kali ini memelukku. Ayah diam lama, lalu bilang, kamu tetap anakku. Tapi berhati-hatilah, dunia ini tidak mudah. Itu bukan penerimaan penuh, tapi itu langkah pertama. Pak Rudi dan aku memutuskan untuk tetap bersama, tapi lebih hati-hati. Kami membangun kehidupan kecil kami sendiri, tetap menghormati keluarga. Aku tumbuh, tidak lagi takut dengan siapa aku. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang mudah atau sulit, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri. Benarkah bahwa menerima diri sendiri selalu harus mengorbankan hubungan dengan keluarga? Benar atau salah?